lagi dengan saya, Santo Adi Prayitno, di SPN News Channel dalam program SPN Berbicara. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Konvensi ILO 190, penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Kami sengaja mengundang salah satu pengurus perempuan DPP SPN sebagai narasumber. Ada beberapa hal yang ingin kita bahas, terutama Konvensi 190 itu apa sih sebenarnya? Terima kasih. Konvensi 190 adalah konvensi penghapusan terhadap kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan di tempat kerja maupun di beberapa tempat yang memang kita lalui sebagai pekerja, dan itu bukan hanya di tempat kerja saja, tetapi bagaimana saat mereka baru mau melamar itu juga bisa terjadi pelecehan. Kemudian saat mereka berangkat bekerja, kemudian saat mereka sedang bekerja, maupun saat mereka di dalam perjalanan pulang kerja. Bisa saja terjadi di angkutan umum. Kalau lagi melamar pekerjaan juga bisa jadi kita lagi menitip, misalnya saya mau menitip untuk bekerja, tetapi itu juga terjadi pelecehan. Karena ketika dia diminta untuk bekerja, kemudian melamar bekerja, maka orang yang bawa, oke, saya akan bantu masuk bekerja tapi dengan syarat. Nah, syaratnya itulah yang menimbulkan pelecehan. Di tempat bekerja pun sama. Misalnya di dalam pekerjaan ada kekerasan dari pimpinannya, dari teman kerja juga terjadi. Yeah. Kemudian di pulang kerja, itu di angkutan umum misalnya, baik itu dilakukan oleh temannya sendiri maupun oleh orang yang ada di sekitar. Dalam hal ini SPN ya, salah satunya adalah yang mendorong agar pemerintah segera meratifikasi konvensi ini. Tetapi yang kita ketahui bahwa tidak mudah juga bagi kita untuk mendorong pemerintah untuk meratifikasi suatu kebijakan ya, terutama konvensi ILO. Contohnya aja tentang konvensi cuti melahirkan yang 14 minggu tuh ya. Sampai sekarang pun kita belum tahu nih arah pemerintah itu mau seperti apa kan gitu. Nah, langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh khususnya SPN bersama federasi-federasi lain dalam hal untuk mendorong nih pemerintah agar secepatnya meratifikasi konvensi tersebut? Iya, SPN secara internal kita juga sudah melakukan beberapa kegiatan ataupun agenda yang dilakukan di masing-masing perusahaan. Misalnya kita ada pamflet, ada sebaran, ada juga himbauan-himbauan misalnya di tempat kerja, di depan-depan pabrik, pokoknya di tempat-tempat umum yang memang biasa dilalui bahwa untuk stop kekerasan terhadap perempuan ya, pelecehan dan kekerasan. Kemudian melalui serikat pekerja itu dilakukan, kemudian juga himbauan kepada para pengusaha sebagai mitra serikat pekerja itu juga untuk ditegakkan juga melalui K3-nya. Kemudian kepada pemerintah juga kita merekomendasikan sudah melakukan audiensi kepada di tingkat provinsi juga dilakukan tingkat provinsi, kemudian tingkat wilayah kota dan kabupaten juga dilakukan audiensi itu. Kemudian di tingkat nasional tentunya kita juga sudah suarakan di dalam event-event seperti misalnya International Women's Day seperti itu. Ya, kan sebenarnya yang jadi permasalahan itu kan seringkali nih definisi atau kategori pelecehan itu kan kadang-kadang setiap orang berbeda ya. Iya. Mungkin bagi sebagian pekerja perempuan ya, terutama yang misalnya dicolek dia nggak apa-apa. Tetapi bagi sebagian yang lain itu pelecehan loh. Bagaimana khususnya nih kita sebagai SPN lah sebagai Federasi Serikat Pekerja itu memberikan advokasi atau pendidikan kepada anggotanya bahwa hal-hal tersebut itu tidak boleh dilakukan gitu. Bagaimana? Iya, jadi memang ini sangat pelik juga karena memang sebagian besar tradisi yang ada di kita kalau dicolek itu dianggapnya seperti biasa. Karena memang itu dianggapnya wajar lah, itu biasa gitu. Tapi memang itu kita harus juga berikan pemahaman kepada kawan-kawan kalau memang itu mengganggu dia merasa tidak nyaman, itu udah masuk dalam kategori pelecehan, dan itu memang dibiasakan bahwa nggak boleh melakukan seperti itu. Kadang antara pelaku dan
korban itu tidak merasa bahwa itu terjadi pelecehan. Padahal itu sebuah pelecehan. Padahal itu sebuah pelecehan gitu. Kadang di posisi perempuan ini juga kadang dilema. Misalnya contoh, kalau di perusahaan garment atau padat karya ya, terutama garment, tekstil, sepatu misalnya. Ini antara perempuan dan laki-laki ini memang banyak kontak sekali untuk melakukan aktivitasnya. Misalnya seorang mekanik, mohon maaf bukan menyudutkan mekanik ya, ini contoh saja, hanya contoh saja. Misalnya ketika si operator itu mesinnya rusak gitu, untuk bagaimana dia cepat ditangani, maka biasanya seorang perempuan juga melakukan tolong merayu kayak gitu. Itu juga terjadi. Nah, sementara kadang si mekanik tadi boleh saya cepat betulin tapi misalnya sambil pegang-pegang pundaknya sambil kayak gitu-gitu. Itu juga terjadi. Nah, ini adalah sebuah kategori pelecehan ya, seperti itu. Yang memang ini kadang sulit untuk dibedakan, tapi memang kami selalu juga dari Serikat Pekerja Nasional selalu memberikan pembekalan kepada kawan-kawan mana sih yang masuk pelecehan, mana yang masuk kekerasan, dan ini apakah ini pelecehan terhadap perempuan ataukah memang ini kekerasan terhadap perempuan, seperti itu. Pertanyaan terakhir nih, apa pesan dari Ibu Lukati ya khususnya sebagai pekerja perempuan dan sebagai pengurus federasi kepada pekerja perempuan khususnya, dan juga kan kalau ini kan pekerja laki-laki juga terlibat lah. Dan keduanya, apa pesan Bu Lukati ini sebagai salah satu pekerja dan pengurus serikat pekerja kepada pemerintah agar tolong dong nih secepatnya diratifikasi, mengingat juga di pabrik itu kan banyak orang, melibatkan banyak orang, kadang juga mungkin kerjanya terlalu dekat, berdempetan kayak gitu. Pesan kepada kawan-kawan termasuk terutama bagi pekerja perempuan, ini jangan menutup diri. Kita juga harus kita melihat bahwa selama ini juga kan kita berikan pemahaman-pemahaman, jadi membuka diri untuk juga mempelajari dunia luar seperti apa yang terjadi, kemudian juga mengantisipasi atau membekali diri terhadap pelecehan kemungkinan terjadi. Kemudian bagi pemerintah berharap secepatnya Konvensi ILO 190 ini segera untuk dilaksanakan, karena sudah setahun nih, tanggal 12 ya, 12 ya, itu setahun, maka ini bisa dilakukan di Indonesia agar kondisi pekerja perempuan ini benar-benar terlindungi, baik mulai dari melamar pekerjaan sampai bekerja dan sampai kembali pulang ke rumahnya dalam keadaan sehat, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, tanpa pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Mungkin itu yang bisa. Baik, terima kasih Bu Lukati atas waktunya. Begitulah teman-teman, apa yang kita bahas hari ini. Saksikan terus SPN Berbicara di channel SPN News Channel. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Audio Jungle.